Oke, baik. Lanjut ke materi tentang aturan Simpson. Aturan Simpson ini sebenarnya adalah perbaikan dari aturan-aturan trapezoidal dari hampiran titik kiri, titik kanan, dan juga hampiran trapezoidal. Di sini diperbaiki di aturan Simpson. Mungkin kalau teman-teman ingat tadi di hampiran kiri kita kan menarik garisnya seperti ini. Di hampiran kanan kita menarik garisnya seperti ini. Sedangkan yang di trapezoidal kita tarik garisnya dari ujung ke ujung antar kurva. Nah, di aturan Simpson ini pendekatannya bukan berupa garis lagi, tapi pendekatannya berupa kurva parabola. Jadi nanti akan seperti ini gitu. Nah, oke. Jadi diharapkan dengan pendekatan kurva parabola itu akan memperkecil nilai error sehingga uh, perhitungan yang dilakukan dengan aturan Simpson memiliki nilai yang mendekati nilai eksak. Nah, mungkin saya bisa tuliskan perbedaannya. Jadi kalau di trapezoidal itu pendekatannya di garis ya, teman-teman. Pendekatannya adalah di garis. Sedangkan untuk di Simpson pendekatannya adalah kurva. Lebih tepatnya kurva parabola. Nah, inilah yang menyebabkan di sebagian kasus aturan Simpson memiliki error yang lebih kecil daripada aturan trapezoidal titik kiri maupun titik kanan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis aturan Simpson. Nah, jadi aturan Simpson ini ada dua jenis. Yang pertama Simpson sepertiga dan Simpson 3/8. Simpson 1/3 ini kita bisa juga sebut sebagai Simpson sempurna. Kata lain saja sebenarnya. Nah, untuk kedua jenis Simpson ini, mereka juga memiliki syarat yang harus dipenuhi supaya bisa dikerjakan dengan metode tersebut. Yang pertama, Simpson sepertiga, dia syaratnya adalah N-nya genap. Jadi subintervalnya berjumlah genap. Sedangkan untuk Simpson 3/8, N-nya berjumlah, bukan berjumlah, tapi kelipatan 3. Nah, jadi ketika syarat terpenuhi, pengerjaan dengan metode tersebut bisa dilakukan. Mungkin bisa langsung saya tuliskan rumusan untuk Simpson itu adalah ini AB fx dx seperti biasa. Ini H/3. Di sini Y0 ditambah 4 Y1 ditambah Y3 ditambah dan seterusnya sampai yn-1 ditambah yang ini adalah 2, ini Y2 ditambah Y4 dan seterusnya sampai yn-2 ini lalu ditambah dengan yn. Oke, jadi hanya itu sudah dari awal ya teman-teman, B minus A per N. Dengan N adalah subinterval, B-nya batas atas, A-nya batas bawah. Nah, di sini kalau teman-teman cermati, untuk konstanta 4, dia akan menjadi pengaruh dari Y yang ganjil ya. Jadi di sini ganjil. Sedangkan yang 2 itu akan menjadi pengali yang genap. Oke, jadi untuk menghafalkannya lebih mudah seperti itu ya. Ini 4 ini untuk ganjil dan yang 2 adalah untuk genap. Untuk error Simpson sepertiga itu kita bisa tuliskan rumusnya adalah minus B minus A per 180. Nah, di sini hanya dipangkatkan 4, lalu F-nya juga turunan keempat dari epsilon. Dengan batasan epsilonnya adalah dari B, seperti ini. Itu untuk error Simpson sepertiga. Jadi bedanya dengan trapezoidal adalah penyebutnya, lalu pangkat H dan juga turunan ke-nya.
Sedangkan untuk Simpson 3/8, rumusnya adalah seperti ini. Sedikit berbeda juga. Ini 3H/8 dikali dengan Y0 ditambah 3 kali ini Y1, Y2, ditambah Y4, ditambah Y5, ditambah dan seterusnya sampai Yn-1. Ini ditambah dengan 2 kali Y3, tambah Y6, ditambah Y9, sampai Yn kurangi 2. Lalu ditambah dengan Yn. Oke. Mari kita cermati bersama. Jadi untuk pengali 3 itu adalah untuk yang kecuali 3. Sedangkan untuk pengali yang kedua adalah kelipatan ketiga. Nah, selanjutnya untuk error sendiri, errornya kita bisa peroleh dengan menuliskan rumus mutlak dari B minus A per ini 80. Jadi beda dengan yang Simpson sepertiga. Ini sama H pangkat 4 dan juga F pangkat 4. F turunan keempat maksudnya. Epsilon. Dengan batasan epsilon sesuai dengan batasan integral. Seperti ini. Nah, mungkin di sini teman-teman agak bingung untuk menentukan mana-mana yang termaksud di pengalinya 4, pengalinya 2, atau pengalinya 3. Nah, kita akan lanjut ke contoh soal. Nah, di sini saya punya 2 latihan soal. Teman-teman bisa untuk dikerjakan terlebih dahulu. Kita akan bahas bersama setelah ini. Oke, kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal pertama ini sebenarnya sudah kita kerjakan bersama, tetapi dengan aturan trapezoidal. Nah, di sini kita akan mengerjakan dengan aturan Simpson 1/3 dan juga Simpson 3/8. Nah, di sini kita perlu ketahui bersama, di sini N-nya adalah 6. Nah, seperti yang kita tahu, untuk Simpson 1/3, itu N-nya adalah harus genap. Jadi, terpenuhi ya N genap. Sedangkan untuk 3/8 itu kelipatan 3. Sehingga soal ini bisa dikerjakan dengan kedua metode Simpson 1/3 maupun 3/8. Nah, di sini saya sudah mengerjakan di awal juga bersama teman-teman untuk tabelnya. Jadi 1 ini maksudnya adalah di X0, ini X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Nah, dengan Y-nya sebagai berikut. Lalu kita tinggal masukkan saja untuk Simpson yang sepertiga ya. Untuk yang sepertiga, itu adalah I sama dengan H/3 Y0 ditambah 4 kali Y1, Y2, Y3 maksud saya karena ini yang ganjil ya, dan juga Y5. Lalu ditambah dengan ini 2, Y2, dan Y4. Lalu ditutup dengan Y6. Nah, ini dengan hanya ya teman-teman, hanya jangan lupa juga ini adalah B minus A per N, yaitu 3-1/6 sepertiga. Nah, jadi jika teman-teman masukkan, seperti ini kan Y0, lalu ini kan Y6, nah ini teman-teman akan menemukan hasil 1,528 dan seterusnya. Seperti itu. Sedangkan errornya
Kita juga diminta mencari error, teman-teman. Errornya bisa kita hitung dari minus B minus A per 180 ya, untuk 1/3. Ini H pangkat 4, ini F turunan keempat epsilon. Nah, itu hasilnya adalah jika teman-teman hitung dan dimasukkan, itu nanti akan ketemu 1/7290 F turunan keempat dari epsilon dengan batas epsilon kurang dari sama dengan 3, lebih dari sama dengan 1. Nah, itu untuk Simpson 1/3. Sedangkan Simpson 3/8, nah, untuk Simpson 3/8, ini 8-nya tidak bisa ya teman-teman. Itu teman-teman bisa menuliskan ini 3H/8, ini Y0 seperti biasa. Hanya saja ini ditambah dengan 3 dikalikan seluruh Y yang kecuali 3. Jadi ini ada Y1, ini Y2, ini Y3 tidak usah ya, harus Y4, lalu Y5. Oke, ditambah dengan 2. 2 di sini dikalikan dengan Y3 sama Y6. Y6 tidak, karena Y6 akan dibawa sebagai penutupnya di sini. Nah, jadi seperti ini. Jika teman-teman hitung, teman-teman akan mendapatkan hasil 1,524 dan seterusnya. Oke. Sedangkan untuk errornya, tinggal masukkan rumus pula. Ini B minus A per 80. Ini H pangkat 4. Jadi F turunan keempat. Dari epsilon. Itu nanti akan menghasilkan 1/3240 F turunan keempat dari epsilon dengan batas epsilon yaitu kurang dari 3, lebih dari 1. Nah, ini 3/8. Ini kenapa ini nggak bisa ya teman-teman, maaf. Oke, jadi untuk hanya bisa didapatkan dari sini, tinggal dipangkatkan 4 saja. Jadi mungkin saya tulis sini ya. H pangkat 4 berarti seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman hitung sendiri. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 1. Lanjut ke pembahasan nomor 2. Di sini dengan aturan Simpson 1/3, hitung luas di bawah kurva Y untuk batas berikut. Nah, kita juga sudah diberikan tabel-tabel dengan hasil yang demikian. Dari tabel ini, kita bisa tarik kesimpulan jumlah subintervalnya. Jadi, untuk menghitung dari tabel ini, kita bisa tuliskan bahwa ini adalah X0, ini X1, ini X2, ini X3, dan ini X4. Sehingga diperoleh N adalah 4. Lalu dari batas ini kita peroleh A-nya adalah 1, B-nya adalah 5, sehingga kita bisa memperoleh H sama dengan B minus A per N, itu adalah 5 minus 1/4, yaitu 1. Nah, dengan demikian kita diminta untuk menghitung luas, sedangkan luas adalah integral dari batas bawahnya 1 sampai 5 dari Y, kurva Y dx. Nah, kita diminta untuk menggunakan aturan Simpson, jadi tinggal dimasukkan Simpson 1/3 yaitu H/3 kali Y0 ditambah 4 Y1 Y3 yang ganjil, lalu ditambah dengan 2 kali Y genap yaitu Y2 saja karena Y4-nya akan sebagai penutup. Seperti ini. Oke. Lalu kita masukkan saja ini 1/3, ini Y0-nya 1/8,
ditambah 4 kali Y1-nya 4,2 ditambah 7,8. Ya tadi saya salah sebut ya, ini 1,8 ditambah 2 kali, oh ini juga salah, ini 7,8, ini 9,2. Oke, mungkin saya hapus dulu sebelum nanti bertambah salah. Oke, ini Y1-nya, oh alah, sebenarnya benar teman-teman, maaf ya. Ini 9,2, ini ditambah 2, Y2-nya ini 7,8, ditambah ini Y4-nya 12,3. Nah, jika dihitung nanti akan mendapatkan hasil 27,7666667. Nah, itu adalah luas dari kurva Y untuk interval 1 sampai 5 dengan aturan Simpson 1/3. Berikutnya akan dilanjutkan pembahasan tentang integral tak wajar. Di integral tak wajar ini kita akan belajar tentang integral pada selang tak hingga dan integral yang integrannya menuju tak hingga. Apa saja itu kita akan membahas sesaat lagi. Yang pertama adalah integral pada selang tak hingga. Nah, di sini ada pendefinisian suatu integral yang diasumsikan bahwa pada selang A, B itu berhingga. Nah, dengan demikian, kalau menemukan kasus dengan f yang kontinu pada selang minus tak hingga sampai B, dia akan didefinisikan ulang menjadi integral tak wajar, yaitu sebagai berikut. Jadi, integralnya dari minus tak hingga sampai B akan didefinisikan menjadi limit T mendekati minus tak hingga dari integral fx dx yang batasnya dari T sampai B. Berikutnya juga, jika diketahui f kontinu yang selangnya dari A sampai positif tak hingga. Nah, dia akan didefinisikan ulang menjadi integral tak wajar sebagai berikut. Jadi, ketika selangnya A sampai tak hingga, itu akan didefinisikan menjadi limit T mendekati tak hingga yang positif ya, akan didefinisikan menjadi fx dx yang diintegralkan dengan batas A sampai T. Berikutnya juga, jika ada kasus yang selangnya minus tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, di sini akan didefinisikan menjadi integral tak wajar dengan cara kita memisahkan dulu integral tersebut dengan suatu pemisah C. Dibuat di titik yang sembarang. X sama dengan C terserah angka berapa saja, lalu dilanjutkan dengan pendefinisian sesuai dengan selangnya. Jadi, untuk yang depan ini, kan dari minus tak hingga sampai C. Dia akan masuk ke kasus yang pertama ini. Jadi, dia akan didefinisikan ulang menjadi limit T mendekati minus tak hingga sampai C. Begitu juga untuk yang sebelahnya. Itu akan didefinisikan menjadi kasus yang kedua. Sehingga didefinisikannya ulang menjadi limit T mendekati tak hingga integral fx dx yang batasnya dari A sampai T. Lalu, untuk pemilihan huruf T maupun huruf C ini, untuk C tadi kan bisa untuk angka ya, terserah angka bisa, huruf bisa. Sedangkan untuk penentuan huruf T ini bisa dibebaskan kepada pengerjaan soal. Jadi bisa dari T, Q, atau R, atau S, terserah. Yang penting konsisten dari awal hingga akhir pengerjaan. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang sifat ya, sifat dari integral tak wajar itu ada konvergen dan juga divergen. Konvergen itu jika nilai limitnya ada, itu akan disebut sebagai integral tak wajar yang konvergen. Dan nilai integralnya itu adalah nilai limit. Jadi jika teman-teman perhatikan, kan didefinisikan ulang sebagai limit. Kalau limitnya ada, berarti
integral itu adalah konvergen, integral tak wajarnya konvergen. Sedangkan kalau limitnya tidak ada, dia adalah integral tak wajar yang divergen. Jadi integralnya juga tidak memiliki nilai. Karena nilainya adalah tidak ada. Jadi limitnya karena tidak ada, nilainya nanti akan berupa tak tentu ya. Jadi ada yang berupa tak hingga atau apa. Jadi nilai limitnya tidak ada dan disebut dengan integral divergen. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video MathL hingga akhir. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan sampai jumpa di serial MathL lainnya. Dadah!